Oke sahabat Albumin, ketemu lagi barengan Farid di podcast kita, Kuatkan Iman dan Takwa. Pada pagi menjelang siang hari ini kita bersama. Kali ini saya tidak sendirian, alhamdulillah ditemani dengan oleh sahabat saya yaitu Kang Usman. Apa kabar Kang Usman? Alhamdulillah Kang Farid. Lama saya jumpa ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Amin. Dan apalagi nih sahabat Albumin, kita sebentar lagi itu menjelang bulan Ramadan. Nah, tinggal 2 hari lagi nih. Persiapan apa saja nih yang sahabat Albumin sudah siapkan menjelang bulan Ramadan? Kolaknya atau apanya? Yang pasti bukan itu ya. Kita akan menyiapkan sesuatu hal yang lebih mulia lagi di mata Allah Subhanahu wa taala. Gitu Kang Usman? Betul. Betul. Dan untuk podcast kita, Kuatkan Iman dan Takwa, edisinya hari ini buat sahabat kita nih ya. Untuk pertanyaan pertama ke Kang Usman, boleh dijawab ya Kang Usman ya. Tentang literasi hadis, bahwa yang namanya bulan Ramadan itu pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Artinya tidak ada setan atau gimana gitu. Nah ini nih perlu penjelasan dari Kang Usman. Iya. Baik Kang Farid, terima kasih atas kesempatan yang sangat ya, mulia ini mungkin ya di episode pertama. Episode pertama podcast kita. Buat sahabat kita. Buat sahabat kita di Albumin Media. Iya. Apa yang tadi disampaikan oleh Kang Farid bahwa ada salah satu hadis yang menjelaskan ketika datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga itu dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, serta setan-setan itu dibelenggu. Itu hadis dari Imam Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah. Maknanya bahwa ketika Ramadan datang, pintu-pintu surga dibuka itu menurut para ulama ada 2 makna. Makna yang pertama itu makna secara hakiki. Yakni pintu-pintu surga itu benar-benar terbuka sebagai tanda kemuliaan bulan suci Ramadan. Oh, saking mulianya. Iya, betul. Ya. Makna yang kedua, makna secara maknawi. Yaitu Allah membuka banyak jalan kebaikan. Seperti saum, qiyamul Ramadan, sedekah, tilawah, dan banyak lagi kebaikan yang Allah mudahkan di bulan suci Ramadan. Ini menunjukkan Ramadan adalah kesempatan emas untuk meraih surga. Itu maksudnya ternyata. Tapi bukan berarti setan tidak ada ya? Bukan berarti setan tidak ada. Soalnya kan banyak warteg tuh yang yang kakinya kelihatan. Warteg gitu. Betul. Ada ya. Betul. Laki-laki lagi gitu kan, kalau awat sih mendingan ya. Ada ada halangan. Iya, gitu. betul. Iya. Lanjut Ustaz. Lanjut dalam potongan hadis selanjutnya, wagulikot abwabun nar, bahwa ketika datang Ramadan itu pintu-pintu neraka ditutup. Maksudnya sebab-sebab menuju neraka itu berkurang. Karena apa? Karena mungkin tadi kemudahan untuk melaksanakan kebaikan di bulan Ramadan. Nah, orang-orang beriman lebih menjaga diri dari maksiat di bulan Ramadan itu, sehingga pintu neraka tertutup dan secara otomatis berlomba-lomba dalam kebaikan. Betul. Luar biasa. Namun bukan berarti Kang Farid dosa hilang sepenuhnya. Jadi bukan berarti dosa itu akan hilang sepenuhnya gitu, karena hawa nafsu tetap ada gitu kan. Mungkin tadi sama Kang Farid disampaikan bahwa di bulan Ramadan masih banyak gitu kan ya warteg yang buka dan sebagainya, mungkin ya kaki-kaki terlihat gitu kan. Apa sih disebutnya itunya? Setengahnya gitu kan. Kaki. Berarti masih ada gitu ya, masih ada peluang hawa nafsu untuk berbuat dosa. Dosa gitu. Yang jelas itu berarti setan masih tetap mengganggu. Ada ya maksudnya, bukan berarti setan tidak ada. Betul. Kirain setannya nggak ada, pada kabur ya pintu surga. Jadi nggak ada godaan. Sementara kan masih banyak nih sahabat kita ya yang masih mencuri-curi waktu gitu kan, mencuri-curi merasa dirinya tidak kelihatan. Padahal tetap Allah nggak melihat. Iya kan?
Lanjut Kang. Selanjutnya wasupidati syayatin, bahwa setan-setan dibelenggu. Ya. Maksudnya para ulama menjelaskan bahwa yang dibelenggu adalah setan-setan yang durhaka, sehingga gangguan mereka berkurang. Setan-setan yang durhaka. Iya, betul. Berarti ada setan yang tidak durhaka. Atau gimana maksudnya ini? Ada nih ya. Jadi ada mungkin setan-setan yang dia tidak mengganggu gitu ya, dalam hal mungkin kemaksiatan. Ya. Gitu ya. Atau mungkin dalam kata lain jin ya, mungkin ya. Jin, ada jin yang baik kan, ada jin yang betul. yang durhaka gitu ya. Ada jin. Nah, jika masih terjadi maksiat, misalnya di bulan Ramadan nih, sahabat Al-Mumin Media, masih banyak kita itu melihat orang-orang itu melakukan maksiat gitu ya, bahkan tidak berpuasa karena tidak ada uzur yang syar'i misalnya. Itu lebih disebabkan oleh kelemahan diri kita sendiri, Kang Farid. Jadi keimanannya masih kurang, lemah gitu ya, bukan karena gangguan setan gitu ya. Sengaja membatalkan puasa padahal tidak ada uzur. Iya, betul. Iya, paham. Selanjutnya nih sahabat kita, kalau misalkan nanti ya next ya, kalau ada pertanyaan tentang bulan Ramadan, seputar saum Ramadan, boleh nanti pertanyaannya di kolom komentar. Sebelum dilanjutkan sama Kang Usman ya, kita ingatkan saja buat sahabat kita kuatkan iman dan takwa. Lanjut Kang Usman. Selanjutnya mungkin ini ada pesan nih buat sahabat Al-Mumin. Nah, pesannya apa? Yang berada di rumah ya. Bahwa di bulan suci Ramadan tahun 1447 Hijriah ini bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi Ramadan ini adalah momentum emas untuk memperbaiki diri ya, bukan sekedar untuk menahan makan, menahan minum, tapi sangat mudah ya. Iya, betul. Meningkatkan kualitas iman itu yang sangat sulit mungkin Kang Farid ya. Memperbanyak ibadah, menjaga lisan serta memperbaiki akhlak. Jadi semoga gitu ya, Ramadan tahun ini itu lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Amin. Dan kita tunggu juga ya, akan ditentukan bulan Ramadan saum pertama itu nanti hari Rabu atau hari Kamis. Kalau sidang isbat pemerintah mungkin ya nanti hari Selasa ini, sore ini, biasanya ba'da maghrib ya dilaksanakan, dan kita akan mengikuti saum Ramadan apakah hari Rabu atau hari Kamis ya. Selanjutnya nih Kang Usman ya, ada satu lagi boleh ya. Nah, bagaimana di bulan Ramadan itu kita ya, buat sahabat kita juga di rumah, buat ayah bunda di rumah juga, untuk meningkatkan kualitas ibadah itu lebih giat lagi, bagaimana? Ada tips nggak? Iya. Kang Farid, jadi agar semangat ibadah itu tidak hanya di bulan Ramadan, mungkin Kang Farid ya. Iya. Rasulullah pernah menyampaikan bahwa amalan yang paling dicintai Allah itu adalah amalan yang kontinu walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Istiqomah gitu ya, walaupun kecil, sedikit. Misalkan kita membiasakan infak misalkan atau sedekah sehari 1000, tapi itu berjalan terus menerus. Nah, itu yang dicintai Allah ya. Berbeda dengan kita itu infak misalkan ratusan juta tapi hanya satu kali misalkan ya. Nah, berbeda ya halnya seperti yang tadi. Artinya ibadah itu harus istiqomah mungkin ya. Nah, bukan hanya di bulan Ramadan saja mungkin ya sahabat Al-Mumin Media gitu ya. Tapi ibadah-ibadah yang kita lakukan di Ramadan itu harapannya bisa kontinu di bulan-bulan yang lain, betul. Jadi Ramadan penuh masjidnya. Iya, betul sekali Kang Farid. Selesai Ramadan sepi deh. Gitu. Jadi Ramadan ini menjadi latihan Kang Farid agar kebiasaan baik itu terus berlanjut setelah bulan tersebut berakhir. Jadi ya ini sebagai bulan pendidikan ya. Syahrun pendidikan itu syahrut tarbiyah gitu ya, bulan pendidikan untuk kita sebagai muslim gitu ya. Bulan pembiasaan diri. Betul sekali, supaya lebih istiqomah dan lebih baik lagi gitu. Amin. Mudah-mudahan kepada saya pribadi dan juga buat sahabat Al-Mumin di rumah ya, terus juga buat ayah bunda yang mungkin sekarang masih stay tune aja di Al-Mumin Media. Acara baru kita yaitu podcast kita Kuatkan Iman dan Takwa akan selalu hadir nemenin sahabat Al-Mumin di rumah. Kalau ada pertanyaan sekali lagi boleh nanti di kolom komentar, tapi jangan lupa follow dan subscribe acara kami supaya
kebermanfaatannya lebih meluas lagi. Betul. Kang Usman, terima kasih Kang Usman. Mudah-mudahan kita ketemu lagi ya. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mu'min Media. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا